Baik, jadi ini Bapak Dari Brianto Premisi selaku narasumber hari ini. Mohon maaf dan ini kepala pelaksana tugas, ya sudah betul. Ya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone. Iya, disatukan dalam tim ini ya untuk Iya, antisipasi. jadi Iya, berdasarkan Perpres bahwa kita harus membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di tiap daerah. Dimana kalau di tingkat pusat dipimpin langsung oleh Kepala BNPB, kalau di tingkat daerah dipercayakan kepada kami. Jadi kita pertama-tama kita harus bersyukur bahwa daerah kita sampai detik ini masih alhamdulillah. zero COVID-19, dan kita berharap semoga selamanya sampai pandemi ini berakhir Amin. ada warga Bone yang terjangkit atau terinfeksi COVID-19 itu. Namun demikian, kita harus tetap waspada karena saat ini kita sama-sama mengetahui bahwa WHO sudah menyatakan bahwa COVID-19 ini menjadi pandemi untuk seluruh dunia dengan tingkat kematian yang sangat-sangat tinggi. Demikian oleh sebab itu, dan penyebarannya juga yang gampang sekali menyebar, dan masa inkubasi yang cukup lama, sekitar 14 hari. Nah, oleh sebab itu ini menjadi perlu perhatian khusus buat kita. Namun demikian, kita tidak perlu panik, tidak perlu terlalu takut, karena pada prinsipnya bahwa kita bisa melakukan menghindari paparan virus dengan cara disiplin menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita. Disiplin itu yang kunci utama. Disiplin menjaga diri kita dan keluarga serta lingkungan kita antara lain pertama adalah untuk diri kita sendiri. Diri kita sendiri adalah memperkuat imunitas tubuh kita. Jadi imunitas tubuh kita lakukan dengan melakukan pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, berolahraga yang teratur, istirahat yang cukup, serta melakukan pola hidup sehat yang lainnya. Yang kedua, melindungi diri kita sendiri dan keluarga kita antara lain dengan melakukan salah satunya adalah social distance yang terkenal, yang sekarang lagi ramai disampaikan. Sebenarnya social distance itu bukan berarti kita memutus segala benda, tapi intinya adalah kita membatasi interaksi sosial kita. Kita juga tidak bisa menghalangi orang misalnya mencari nafkah di luar, ada persepsi yang salah selama ini. Tapi setidaknya kita bisa menjaga diri kita dengan melindungi diri kita dengan alat perlindungan diri kita, misalnya masker kita keluar, menghindari berada di kerumunan orang, menghindari berdekatan dengan jarak yang kurang dari 1 meter, atau pergi ke daerah-daerah yang merupakan pandemi atau di situ daerah itu terjangkit wabah COVID-19. Itu yang sebenarnya yang bisa kita lakukan. Kemudian hal-hal lain misalnya melakukan pola hidup sehat seperti mencuci tangan di air mengalir dan lain-lain. Sekira kita sudah sama-sama paham seperti itu. Iya. Pertama-tama kami ingin sampaikan kepada masyarakat luas, masyarakat Bone khususnya pendengar SPB, bahwa kita ini memang tidak pernah disiapkan untuk menghadapi keadaan seperti ini. Nah, kita harus sadari bahwa perbandingan antar jumlah tenaga medis kita dengan warga yang harus dilayani itu sangat-sangat jauh. Bahkan kalau bisa dikatakan secara skala nasional, saya belum tahu Bone, tapi skala nasional itu adalah 1:3.700 orang kalau saya tidak salah. Nah, inilah membuat kita harus benar-benar menjaga diri kita sendiri karena fasilitas medis dan tenaga medis kita itu tidak cukup. Nah, menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita harus salah satu kendala itu adalah APD. Jangan jauh-jauh, misalnya masker saja. Masker itu menjadi langka dan cukup mahal di pasaran. Itu kenapa? Karena kebanyakan industri masker kita secara nasional ini menjadi bahan juga buat kami bahas dengan gugus tugas nasional, bahkan menjadi pembahasan se-Indonesia. Kenapa menjadi mahal? Kenapa? Karena rata-rata masker kita itu bahan bakunya impor. Kemudian negara-negara luar sekarang, bahkan Cina sendiri sebagai pemasok yang paling besar impor, itu membatasi pengiriman maskernya ke negara kita misalnya. Negara-negara lain pun juga begitu, karena mereka untuk kebutuhan di dalam negerinya sendiri menghadapi COVID-19 itu.
Ya, jadi Komandan, apa namanya, apakah tim dari Satgas ini kira-kira sudah siap termasuk APD? Tidak Belum. ada cerita kita siap atau tidak siap, tapi harus siap. Harus siap. Iya, ini persoalan masalah kita tidak bisa menunggu. Ya, kini tidak siap. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana, misalnya begini, alat pelindungan diri. Iya, alat pelindungan Seharusnya ada hazmat sebagai discoverable itu apa, perlindungan yang seperti antivirus, tapi karena itu belum ada, bukan masalah belum ada karena kita tidak bisa beli, tapi memang tidak ada yang jual. Tidak ada yang jual. Se-Indonesia seperti itu persoalannya. Baik. Apa yang kita bisa lakukan adalah mengganti dengan yang jenisnya sama dan fungsi sama seperti jas hujan. Memang kelihatan miris, tapi itu faktanya. Iya. Setidaknya itu yang kita lakukan sambil kita menunggu. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pengadaan masker. Kami kemarin terima berita informasi yang cukup melegakan kami. Jadi ada hikmah yang terbaik dari pandemi COVID yang secara nasional bahkan luar negeri ini, secara internasional, secara global, bahwa terbentuk semangat kebersamaan. Salah satunya kemarin teman-teman dari BLK, Balai Latihan Kerja di Bajoge, itu mereka mengumpul alumni Jermannya itu untuk membuat masker untuk itu seperti itu. Jadi ada teman-teman juga seperti tadi ada Pak Dokter Awal maupun masyarakat untuk mencari donasi untuk menyiapkan APD buat para petugas medis. Ada banyak aplikasi ada digunakan juga. Ada aplikasi dan itu sangat-sangat bagus dengan semangat kebersamaan kita. Jadi ini membuat kami sebagai gugus terdepan itu tenaga medis menjadi semangat seperti tersupport dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Iya, saya dengar ini Pak, ada kerjasama dengan Paskas Bone juga ya untuk menjalin donasi dari masyarakat untuk masker dan juga yang lainnya. Iya, itu salah satunya seperti itu. Nah, ini juga ada pertanyaan yang saya baca langsung dari media sosial saya. Iya. Masalah pengamanan pos ini perbatasan. Baik. Jadi kami juga ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa sampai saat ini yang kami lakukan dalam kenapa kami cukup banyak yang terdata. Iya. Maaf, saya juga lagi agak kurang mungkin karena lelah. Iya. Banyak yang terdata orang dalam dengan risiko seperti yang disebut oleh Dr. Yusuf tadi itu. Karena kami melakukan sistem seperti dalam menjaga masyarakat kita, meminta kepada jajaran camat dan Forkocik Pimcam, jadi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, yaitu melakukan pengawasan sampai ke tingkat pemerintah kecil RT RW terhadap masyarakatnya. Jadi kalau ada orang masuk, ya RT-nya melapor ke desa atau lurah langsung ke puskesmas. Nah, petugas puskesmas akan melakukan observasi dan pendataan. Baik. Saya ambil contoh seperti begini. Kemarin ada heboh, ada salah satu pasien yang dicurigai suspek. Dari Barebo ya? Ya, waktu di rumah sakit. Ya. Itu. Nah, yang jadi masalah sekarang, seseorang dikategorikan dia COVID-19 itu menunggu kewenangan keputusan dari Balitbang Kementerian Kesehatan Jakarta. Waktunya kurang lebih 3 hari. Nah, tetapi apa yang kami lakukan sebagai tim adalah melakukan surveillance. Setidaknya ketika tiba-tiba tidak diminta-minta si pasien ini ternyata positif, kami sudah punya data, punya jejak. Mereka dia yang bersangkutan pernah kontak dengan siapa, kemana, itu kami punya jejak. Sehingga kami bisa melakukan pemetaan secara kontingensi untuk melakukan isolasi terhadap penyebaran COVID-19 ini di masyarakat Bone. Itu yang kami berusaha lakukan sekarang. Nah, untuk jalur masuk keluar itu transportasi, sekali lagi kami masih terkendala dengan alat. Termometer infrared kita masih dalam kami order melalui Dinas Kesehatan. Mudah-mudahan 1-2 hari ini ada. Kalau 1-2 hari ini ada, maka kami akan menempatkan pos-pos di tiap perbatasan, bekerja sama dengan jajaran Forkopimcam setempat, Polsek setempat misalnya, atau puskesmas setempat untuk bisa mengantisipasi alur masuk keluar orang gitu. Ya. Itu barangkali yang kami sampaikan. Terus kemudian yang kedua, sebenarnya pemerintah pusat sudah membuat 5 protokol area penanganan COVID-19 ini. Jadi ada protokol kesehatan, ada protokol di dunia pendidikan, ada protokol pemberian informasi, ada protokol penjagaan COVID di area publik dan transportasi, ada protokol penanganan perbatasan. Nah, itu seperti itu. Ada berapa protokol yang disiapkan. Nah, kami sendiri di Bone melakukan dengan segala keterbatasan kami membuat 4 protokol. Yang pertama adalah protokol pencegahan. Ya, protokol pencegahan itu bagaimana kami melakukan bekerja sama dengan seluruh jajaran, seluruh elemen masyarakat melakukan sosialisasi tentang bahaya pandemi COVID-19 ini.
tentang bagaimana kita harus lebih menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita serta lingkungan kita. Karena kalau kita tidak dimulai dengan kesadaran diri sendiri, maka akan susah untuk membendung lajunya COVID-19 ini. Itu. Jadi kita sendiri yang harus melakukan bagaimana cara kita melindungi diri dan keluarga kita. Yang kedua adalah protokol penanganan. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi ada orang yang suspek misalnya, diduga dengan gejala-gejala ini. Nah, untuk penanganan ini kita harus sama-sama pahami dulu. Ada istilah yang tadi disampaikan oleh Dr. Yusuf. Dr. Yusuf itu juru bicara Satgas, ya. Jadi dalam tim Satgas kami, Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 itu, kami membagi dua. Kami sebagai manajemen penanggulangannya, kemudian Dinas Kesehatan sebagai manajemen responsifnya, penanganan pasien dan beserta jajarannya. Nah, kita harus pahami dulu ada beberapa istilah dalam penanganan COVID-19 ini di Kabupaten Bone. Yang pertama adalah orang dengan risiko penularan. Apa itu orang dengan risiko penularan? Adalah orang-orang yang pernah selama kurang lebih 14 hari berkunjung ke daerah-daerah yang terpapar wabah COVID atau melakukan kontak dengan orang yang yang terpapar COVID misalnya. Itu adalah orang dengan resiko penularan. Tapi dia belum tentu sakit. Ya. Yang kedua adalah orang dalam pengawasan. Ya. Orang dalam pengawasan adalah orang yang misalnya tadi sama juga dari daerah yang terpapar COVID atau bersentuhan atau kontak dengan orang-orang yang pernah terkena COVID-19, tetapi kemudian dia ada sedikit kurang sehat, mungkin ada gejala flu dan segala macam. Nah, itu yang disebut dengan orang dalam pemantauan. Nah, itu kita lakukan penanganan medis. Yang ketiga adalah pasien dalam pengawasan. Nah, ini apabila sudah terjadi gejala, dia sudah pernah dari daerah terpapar, kontak dengan orang yang dari daerah terpapar, kemudian beliau si yang bersangkutan ini muncul gejala infeksi pada paru-paru. Itulah yang dimaksud pasien dengan pengawasan harus segera dirujuk. Jadi ada beberapa proses yang harus kita pahami seperti itu. Ya, itu. Nah, kami sendiri sekali lagi kami itu bekerja dengan dengan sangat keterbatasan, tapi suka atau tidak suka, mau tidak mau, ini adalah kewajiban kami dan kita wajib menjaga. Karena saya ingin mengutip salah satu frasa dalam bahasa Latin, salus populi supreme lex. Artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dalam satu negara, dan itu yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar melindungi segenap masyarakat Indonesia dan Indonesia. Kita memang harus mewaspadai penyebaran pandemi COVID-19 ini, tetapi kita tidak perlu panik yang berlebihan, takut berlebihan. Yang harus kita lakukan adalah pertama, meningkatkan untuk diri pribadi adalah meningkatkan imunitas kita dengan melakukan pola hidup sehat, gaya hidup sehat, berolahraga dan sebagainya. Kemudian melakukan itu tadi social distance, mengurangi interaksi dengan hal yang tidak perlu. Dan sekali lagi, ini ada masalah style dan pola hidup, cara kita merubah. Bukan berarti kita melarang silaturahmi, tidak. Tapi untuk saat ini kita bersabar dulu sampai badai ini akan melewat, dan kita harus yakin bahwa pandemi ini akan lewat. Dan kita masyarakat Bone tidak pernah diajarkan untuk menyerah. Sekarang cara kita untuk melewati badai ini seperti apa? Melewati pasal ini seperti apa? Adalah dengan menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita, menjaga daerah kita sendiri. Itu yang harus kita lakukan. Dan saya sangat-sangat yakin masyarakat Bone itu pasti akan bisa melewati. Kita semua akan bisa melewati selama kita mau disiplin, selama kita mau menjaga diri kita. Jadi saya kira itu saja barangkali. Dan satu titipan aja, Komandan. Kira-kira untuk yang acara pengantin itu ada sanksi nggak nantinya atau apa gimana? Kalau yang kayak gitu? Ya, ini kami serahkan kepada pihak kepolisian. Baik. Kami kan cuma menggambarkan gitu kan. Nah, saat ini dalam keadaan pandemi seperti ini, tugas kita adalah sama-sama menurunkan ego demi kebaikan bersama. Baik. Ya, ini yang kita perlukan, sama menurunkan ego. Terima kasih banyak. Baik. Ingat, kepentingan bersama dahulukan daripada kepentingan pribadi. Sehat sendiri untuk sehat bersama. Baik, terima kasih banyak Bapak Dray. Semoga sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
atas segala kekurangan. Terima kasih Saya- banyak. iya. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Amin. kita bisa melewati pandemi dengan kuat dan tetap Semangat, tetap ya. Tangguh, Iya. jaga kesehatan. Iya, banyak berdoa. Saya Mersya, Bapak Andre sebagai narasumber, ada tim kerabat kerja kami, ada kepala studio dan juga rekan Ilham Iskandar. Undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bone Brada.